Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Arya Gakali dari program studi S3 Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Memahami teori tentang uji parametrik tentunya kita akan lebih baik jika kita langsung terapkan untuk aplikasinya dalam praktikum SPSS uji parametrik. Berikut ini adalah video tentang praktikumnya dan aplikasinya. Selamat mengikuti. Baik, dalam video yang ke-9 ini tentang praktikum SPSS statistik parametrik, kita akan memperlihatkan contoh-contoh analisisnya ya untuk seluruh uji statistik yang parametrik. Jadi ada perbandingan rata dua kelompok, ada perbandingan rata lebih dari dua kelompok. Dan kita mulai dari slide berikutnya, yaitu mengingatkan kembali konsep parametrik dan non parametrik. Ya, di sini yang akan kita bahas adalah perbandingan rata, yaitu numerik ke kategorik atau sebaliknya. Kita harus melihat dulu sebaran datanya karena melibatkan data numerik, dan apabila dia tidak tidak normal, maka analisisnya akan masuk sebagai uji non parametrik. Nah, selanjutnya algoritma itu juga untuk mengingatkan bahwa kalau uji dua kelompok kemudian sebarannya normal tidak berpasangan, maka kita menggunakannya uji T tidak berpasangan. Misalkan tadi tinggi badan antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau misalnya berat badan, kita lihat sebelum dan sesudah diet dua kelompok, kita gunakan uji T berpasangan. Alternatifnya Wilcoxon jika sebarannya tidak normal. Jika kita membandingkan misalkan berat badan di antara 3 kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C gitu, kalau lebih dari dua kelompok maka kita menggunakan ANOVA one way ya, dengan alternatifnya Kruskal-Wallis. Nah, ini contohnya. Untuk praktikum ini kita akan masuk ke beberapa contoh. Yang pertama adalah uji perbandingan rata dua kelompok tidak berpasangan. Jadi kita akan menggunakan database kita, yaitu Stroclin. Ini ada contoh video yang bisa kita gunakan sebagai sampel untuk latihan setiap kali kita menginstal SPSS ya. Nah, sebagai contoh untuk perbandingan rata dua kelompok tidak berpasangan, yang dibandingkan adalah misalkan usia dalam tahun, variabel age antara berbagai kelompok jenis kelamin ya, gender ada laki-laki dan perempuan. Nah, kalau udah lihat dari tahapannya, tentunya kita harus melihat dulu normalitas sebaran usia antara kelompok laki-laki dan perempuan. Kemudian kita buat dummy table-nya atau grafik box plot-nya ya. Lalu kita lakukan uji sesuai dengan sebarannya. Visualisasi dapat kita lihat di slide berikut, ya. Ini tampilan di pelaporan ya, di hasil bisa manuskrip atau di artikel tentang perbandingan dua rata yang tidak berpasangan. Kalau kondisinya parametrik seperti ini, kita bisa ngelihat dulu grafiknya. Grafik box plotnya usia antara laki-laki dan perempuan di sini terlihat sama ya, tingginya sama. Kita lihat garis yang tebal di tengah menandakan median itu hampir sama ya. Dan kalau kita lihat tabelnya, memang kondisinya demikian. Ternyata usia yang laki-laki adalah 62 tahun, yang usia perempuan juga 62,8 ya. Jadi perbedaannya itu sedikit sekali. Nah, ini yang nanti kita laporkan di manuskrip ya. Jadi dari hasil latihan SPSS kita atau menggunakan program apapun, itu kita harus masukkan angka-angkanya seperti ini, nature-nya, supaya nanti bisa diterima di jurnal-jurnal internasional ya. Kemudian kita menandakan T-nya itu apa ya, t-test. Nah, itu kita masukkan. Jadi kalau perbandingan dua rata tidak berpasangan seperti itu visualisasinya, mungkin kita ambil beberapa contoh lagi. Di sini ada membandingkan Bartel Index, yaitu skor fungsional pasien pasca stroke ya, antara kelompok yang merokok dan tidak merokok ya. Sama seperti tadi, kita harus lihat normalitas Bartel skor dulu di antara yang merokok dan tidak merokok. Kemudian ya kita lihat nanti sebarannya normal atau tidak di antara dua kelompok tersebut. Nah, ya. Jadi konteksnya kurang lebih sama ya. Namun yang Bartel ini sebarannya tidak normal ya, sehingga nanti kita harus menggunakan alternatifnya, yaitu uji ini uji T-nya tidak berpasangan ya, dan kita gunakan sebarannya kalau tidak normal menggunakan uji Wilcoxon ya.
Nah, kalau kita lihat contoh berikutnya di slide berikutnya tentang uji perbandingan rata dua kelompok berpasangan. Nah, di situ contohnya adalah ya kita lagi-lagi mengambil contoh Bartel. Di Bartel itu di skor fungsionalnya datanya berupa numerik ya datanya. Dan kita akan melihat perbandingan antara bulan pertama dengan bulan ketiga, yaitu judul variabelnya adalah Bartel 1 dengan Bartel 2. Nah, di sini kita bisa lakukan contohnya, yaitu kita nilai normalitasnya, kita buat dummy table-nya dan lakukan uji yang sesuai, yaitu kita gunakan T berpasangan. Kalau sebarannya keduanya Bartel 1 dan Bartel 2 itu normal, atau jika tidak normal ya kita gunakan uji Wilcoxon. Contohnya seperti ini ya, ini grafiknya seperti ini. Kita memperlihatkan skor Bartel box plotnya, di mana pada bulan pertama dia sedikit lebih rendah. Ya, kalau kita lihat di tabel yang pertama ini, ya, dia 72,7 plus minus 22,3. Yang saya sampaikan ini hanya contoh ya, dan ini bukanlah contoh yang benar. Kenapa? Karena sebenarnya standar deviasinya lebar, sehingga kita tidak sepantasnya menggunakan nilai min di sini. Yang harusnya kita menggunakan adalah nilai median, ya. Nah, itu satu bentuk. Kalau hasil analisis dari statistiknya mereka tidak mengingatkan, ya, apakah sebarannya normal atau tidak, karena itu interpretasi kita. Jadi kalau misalnya seperti ini, tapi tidak akan bisa diterima dengan baik oleh reviewer dari jurnal-jurnal yang mau kita submit, ya, karena mereka bisa melihat dari datanya sebarannya cukup lebar sehingga tidak pantas menggunakan uji T atau uji parametrik. Kita juga ada contoh-contoh untuk perbandingan rata yang lebih dari dua kelompok. Misalnya di sini ada skor Bartel, kita bandingkan antara orang yang tergantung jenis tekanan darahnya, ya, ada hipotensi, ada normal, ada hipertensi, terus kita coba bandingkan, ya. Nah, caranya sama, berarti kita harus nilai normalitas sebarannya dulu antara tiga kelompok tadi, ya. Kemudian kita lakukan uji statistik, ya. Itu harus sesuai dengan normalitasnya. Kalau sebarannya normal, kita pakai ANOVA one way. Sebarannya nggak normal, kita bisa pakai Kruskal-Wallis. Contoh grafiknya seperti ini ya. Di slide selanjutnya kita bisa ngelihat di slide nomor 14 ini kita bisa membandingkan hipotensi, normal dan hypertension itu ininya seperti apa, profilnya seperti apa. Kita perlu menampilkan nilai P keseluruhan, dan jika nilai P keseluruhan berdasarkan apakah itu ANOVA atau Kruskal-Wallis dia signifikan, maka kita harus mencari perbedaannya di mana. Karena hasil dari ANOVA itu hanya gambaran secara umum, pasti ada yang berbeda di antara dua kelompok minimal. Tapi yang mana yang berbeda itu perlu dilanjutkan dengan analisis post hoc-nya. Nah, sama juga kalau lebih dari dua kelompok berpasangan, dia menggunakan 3 bulan. Nah, itu kita harus nilai dulu sebarannya lagi-lagi, dan kita lakukan uji sesuai dengan sebaran, yaitu uji ANOVA repeated measure atau uji Friedman. Yang ujung-ujungnya nanti kita akan memperlihatkan tabel seperti ini atau grafik seperti ini, grafik yang menunjukkan tren peningkatan dari skor Bartelnya, ya. Nah, di sini kita bisa ngelihat apakah dia berbeda signifikan atau tidak. Nah, tampilan tabel-tabel seperti ini memang masih membutuhkan suatu kerja tambahan dari aplikasi statistik, di mana kita harus masukkan angka-angkanya sesuai dengan format tabel yang diminta. Belum ada satu aplikasi statistik yang sudah langsung menghasilkan hasil tabelnya sudah rapi sesuai manuskrip, belum, ya, sehingga itu harus kita rapikan sendiri, ya. Kemudian jangan lupa interpretasinya jangan hanya semata-mata nanti dari uji statistik, lakukan juga interpretasi dengan secara klinis apakah itu berbeda atau tidak. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat untuk diterapkan dalam riset kedokteran. Saya Arya Kekali undur diri, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.